Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kelas 12, semua masih sehat walafiat dan bebas dari penyakit-penyakit, bebas dari virus, dan semoga kita segera kembali tatap muka, aman, gak ada penyebaran virus lagi, kita lebih enjoy. Nah, untuk video kali ini kayaknya video pertama kita di kelas 12 matematika wajib. Saya tidak akan membahas materinya secara keseluruhan, tapi saya akan coba jelaskan materinya melalui contoh soal kuis yang terakhir kalian kerjakan di dimensi 3. Nah, di sini kita punya 3 poin. Pertama, jarak titik ke titik, jarak titik ke garis, dan jarak titik ke bidang. Tolong perhatikan baik-baik, cermati. Nanti kalau masih ada yang bertanya, bertanya di kolom komentar. Oke, pertama kita langsung saja mulai untuk yang titik ke titik. Contoh soalnya di situ ketahui kubus ABCDEFGH mempunyai panjang rusuk ya kan. Kubus sudah tahu dong ya, di SMP di SD kita tahu. Kemudian titik K berada di rusuk FB dengan perbandingan FK banding KB sama dengan 3:1. Tentukan jarak titik K ke titik D. Jadi kita punya kubus ABCDEFGH, yang namanya kubus sudah pasti tahu bahwa setiap rusuknya itu bentuknya, setiap rusuk itu panjangnya sama. Kemudian diketahui bahwa ada titik K di sana yang membuat perbandingan dari F ke K itu 3:1 dengan dari K ke B. Nah, ini juga masalah perbandingan sebenarnya di SMP sudah kalian tahu juga. Kemudian yang dipertanyakan adalah tentukan jarak titik K ke titik D. Itu berarti kita akan mencari panjang KD gitu ya. Jadi bahasanya kalau disuruh diminta mencari jarak titik A ke B, berarti kita disuruh mencari panjang AB. Di sini soalnya menentukan jarak titik K ke titik D, berarti yang kita cari adalah panjang KD. Nah, kemudian kita butuh segitiga bantu. Jadi semuanya titik ke garis, titik ke bidang, semua kita butuh semua jarak-jarak ini kita butuh segitiga bantu. Ingat ya, segitiga bantu. Nah, segitiga bantu itu bisa bentuknya macam-macam, segitiga sama segitiga siku-siku, segitiga sama sisi, sama kaki. Nah, itu sudah kita bahas di LKS 2 tentang jarak-jarak titik ke garis pada bidang segitiga. Jadi tergantung bentuk segitiganya. Nah, di sini bentuk segitiganya segitiga KBD itu kalau kalian perhatikan seharusnya itu segitiga apa? Cara menentukannya lihat di sini untuk KB. Untuk rusuk KB itu dia merupakan bagian dari rusuk FB, ya kan? Nah, otomatis rusuk KB itu pasti juga akan tegak lurus dengan bidang ABCD, ya kan? Karena yang namanya kubus, bidangnya si kubus itu otomatis akan tegak lurus dengan rusuk-rusuk tiangnya, rusuk-rusuk tegaknya. Ini perumpamaan untuk perumpamaan untuk dimensi 3, ruang-ruang pada dimensi 3 itu kalian bisa pakai kamar kalian atau ruangan-ruangan tertentu gitu ya. Kalau kalian susah mengimajinasikan kubus ABCDEFGH, ya bayangin kamar kalian aja gitu. Nah, kemudian dari sini, dari segitiga bantu ini kita coba gambarkan secara terpisah, jadi biar lebih gampang melihatnya dan lebih mudah untuk memvisualisasikan. Kira-kira bentuknya seperti ini, segitiga siku-siku KBD yang siku-siku di B, ya kan? Nanti ini bentuk yang ada dalam kubusnya, ini bentuk yang sudah kita keluarkan supaya lebih mudah divisualisasikan. Nah, karena kita mau mencari jarak titik K ke D atau mencari panjang KD, berarti ini yang akan kita cari, kita harus mencari panjang KB dan panjang BD. Nah, itu dapat diperoleh dari pertama panjang BD. Panjang BD itu merupakan panjang diagonal sisi. Ingat, panjang diagonal sisi dari kubus itu sudah hafal mati lah rumusnya ya. Kalau rusuknya itu 8, berarti diagonal sisinya adalah 8/2. Sekarang kalau panjang KB itu adalah perbandingannya 1/3 ya dengan si FK. Tapi kalau kita bandingkan sama panjang FB ya, jadi kalau sini KB nya 1,
Berarti panjang FP-nya kan hitungnya 4 kali kan, hanya di sini pakai 1/4. 1/4 dari 8 adalah 2. Itu. Kemudian kita mulai menghitung KD-nya menggunakan Pitagoras. Kita sudah punya di sini KB-nya itu 2, kemudian panjang BD-nya 8 angka 2. Nanti kita akan peroleh panjang KD-nya pakai Pitagoras, itu BD-nya. Karena di sini KD-nya sisi miring ya, sisi miring berarti kita kuadratan ditambah akar, diperoleh panjang KD-nya adalah 6. Nanti kesimpulannya jarak titik K ke D itu adalah 6 cm gitu tuh. Kemudian kita lanjut untuk balok. Tadi kan dikumbus ya kasusnya, sekarang dibalok. Di balok di sini diketahui KLMN PQRS, panjang KL-nya 4, KM-nya 3, dan KP-nya 12. Jadi bentuk baloknya tuh kayak tiang gitu ya. Jadi memanjang ke atas. Karena KP-nya itu merupakan tiangnya gitu ya. KP-nya itu 12, lebih panjang dari tusuk-tusuk alasnya. Nah, tentukan jarak titik K ke diagonal PM. K-nya ada di sini, K-nya ada di pojok sini, dan PM-nya ada di situ. Nah, sebenarnya sudah jelas ya, yang namanya K ke PM, yang namanya jarak, oke. Yang namanya jarak titik ke garis, dia harus merupakan ruas garis yang siku-siku dengan garisnya. Jadi misalkan ini, kita punya K ke PM, jadi PM-nya itu adalah, kita buat segitiga bantu langsung. Nah, segitiga KPM itu bisa kita gambarkan di luar, kan jelas itu segitiga siku-siku ya, seperti contoh yang tadi bahwa tiangnya si KP ini, tiangnya kalau KP ini pasti tegak lurus dengan semua ruas garis yang ada di bidang alas ya, termasuk KM. Jadi otomatis PK sama KM-nya kan tegak lurus siku-siku. Dan pertanyaannya kita mau mencari jarak dari K ke PM. Nah, dari K ke PM itu pastikan ruas garis yang menjadi jaraknya itu merupakan garis yang tegak lurus dengan si PM-nya gitu. Nah, otomatis jadi jaraknya adalah, ya anggap namanya X, jaraknya adalah yang kuning itu. Itu merupakan jarak dari K ke PM, itu yang kuning itu gitu ya. Nah, sekarang jarak ke PM itu adalah X situ. Kemudian panjang KP 12 diketahui dari soalnya, panjang KP 12. Kemudian kita mau mencari panjang KM. Panjang KM-nya itu kita peroleh dari Pitagoras juga. Pakai Pitagoras di sini aja. Ini kemudian dihitung, karena dia berlaku teorema Pitagoras juga, berarti dia panjang KM-nya adalah 5. Nah, KM-nya 5, KP-nya 12, terus tinggal mencari PM. Panjang PM-nya berlaku pakai bantuan ini ya, bantuan KM sama KP ya. Karena PM-nya merupakan sisi yang hipotenusa dari segitiga KPM, berarti panjang PM-nya adalah KP kuadrat tambah KM kuadrat, diperoleh dia 13. Nah, nanti setelah ketemu ini baru kita pakai bantuan ruas segitiga. Ingat, ruas segitiga ini udah pernah kita coba kerjakan di LKS 2 juga, tentang jarak titik ke garis pada segitiga siku-siku. Sebenarnya sama semua. Kalau adanya kita punya jarak dari KKPM ini merupakan sisi yang akan ruas garis yang akan tegak lurus dengan PM, otomatis kita bisa menentukan luas segitiga menggunakan si X dan alas PM. Jadi kita putar segitiganya ke sana gitu, nanti kita akan punya alasnya itu PM, tingginya itu X. Nah, sini konsep luasnya maksudnya kita akan bandingkan rumus luas segitiga KPM untuk alas PM tinggi X dengan alas KM tinggi KP. Jadi dia akan seperti ini. Jadi PM kali X merupakan, artinya kita punya alasnya PM tingginya X. Kalau yang ini KM kali KP, kita punya alasnya KM tingginya KP gitu. Kita bandingkan rumus luasnya, akan diperoleh 13X dengan 5 kali 12, atau X nya akan sama dengan 60/13. Kesimpulannya, jarak dari
K ke PN itu pasti 60/13 karena panjang ruas garis jaraknya yang X ini sudah kita ketahui 60/13. Di titik ke bidang ini sedikit lebih kompleks. Kita pakai contoh soalnya di situ adalah limas segi 4 beraturan T, P, Q, R, S. Kalau ada penamaan seperti ini, biasanya untuk limas itu berarti T-nya ada di puncak ya. T-nya ada di puncak, PQRS-nya ada di bidang. Kemudian berikutnya panjang rusuk alas karena ada beraturan ya. Karena beraturan berarti bidangnya adalah persegi, rusuknya 18 dan tingginya 12. Tingginya yang itu ya. Tingginya yang itu. TO-nya tingginya. Jadi tinggi karena dia limas segi 4 beraturan, otomatis tingginya si limas itu akan jatuh di tengah-tengah bidang alas. Jadi ini ada pertengahan bidang alas itu O. Nanti tingginya limas itu adalah si TO gitu ya. Karena limas beraturan, otomatis puncaknya si limas itu bayangannya ada di tengah-tengah bidang alas. Kemudian titik O-nya sudah terletak di tengah-tengah PR, sudah jelas ya. Kalau ada O tengah-tengah PR, otomatis dia tengah-tengah dari SI juga karena merupakan pertengahan bidang alas. Kemudian tentukan jarak titik O ke bidang TPS. O ke bidang TPS. Oke, TPS di situ. Kita mau mencari jarak O ke bidang TPS, berarti sama kayak tadi lagi, berarti kita harus mencari ruas garis. Ruas garis yang tegak lurus dengan bidang TPS. Nah, untuk menentukan di mana titik yang kira-kira menjadi titik bantu ya. Jadi kita harus mencari satu titik di TPS. Jadi dari O ke TPS itu kita harus cari titik bantu di TPS yang merupakan titik yang bisa kita hubungkan dengan O, sehingga dia menjadi ruas garis yang jadi jaraknya antara si O dengan TPS. Jadi ini kan ruas garis di sini, O ke TPS ini kan ya. Nah, jaraknya ini kira-kira berapa gitu? Garis itu yang mana? Nah, cara gampangnya adalah kita tentukan proyeksi. Ingat, proyeksi. Dari O ke TPS itu menentukan proyeksinya nggak susah kan ya. Nah, jadi si O ini kita bantu, kita hubungkan O dengan bidang TPS. Jadi paling dekat itu adalah kita hubungkan dari O ke T sama dari O ke PS gitu ya. Pertama dari O ke T sama dari O ke ruas garis PS. Ini semuanya lurus. Dari O ke T lurus, dari O ke PS juga lurus. Nanti diperoleh segitiga bantu. Ini. Jadi O ke T sudah kita hubungkan. Dan dari O ke pertengahan PS kita hubungkan juga yang lurus-lurus saja. Nanti kita akan punya garis P aksen. Jadi di sini kita namakan P aksen. Jadi setelah kita punya segitiga O, T ini kita namakan P aksen. Jadi kita punya segitiga T, O, P aksen. Nah, nanti TP aksen garis yang miring ini akan menjadi perwakilan dari bidang TPS. Nah, perwakilan dari bidang TPS berarti kita cukup mencari jarak O ke TP aksen. Jadi untuk mencari jarak O ke TPS, kita cukup memakai jarak O ke TP aksen. Jadi cara mengerjakannya sama dengan yang sebelumnya. Kita punya segitiga siku-siku, cari semua panjang rusuknya, TO-nya itu merupakan tinggi, diketahui dari 12. Panjang OP aksen adalah separuh dari PQ ya. Kemudian kita punya panjang TP aksen merupakan Pitagoras ya, hipotenusa dari segitiga TOP aksen. Berarti kita pakai Pitagoras diperoleh 15. Maka kita pakai perbandingan luas kayak tadi. Tadi TP aksen itu alasnya, X itu tingginya. Kita bandingkan dengan kalau seandainya alasnya itu OP aksen dan tingginya itu adalah TO, diperoleh 15X sama dengan 9 kali 12 dan setelah X sama dengan 36/5. Berarti jarak dari O ke bidang TPS itu adalah 36,5 cm gitu. Nah, jadi intinya semuanya itu adalah kita hubung-hubungkan titiknya dengan garisnya dengan bidangnya, kemudian kita mencari segitiga bantu. Dari segitiga bantu lah kita akan mencari
jarak titik ke titik, titik ke garis, titik ke bidang gitu. Tapi nanti kalau titik ke garis dan titik ke bidang itu modalnya sama, menggunakan segitiga, bantu dan menentukan perbandingan luas segitiga, menggunakan konsep luas segitiga. Nah, semoga dari penjelasan ini ada yang nyantol, dan walaupun tidak ada tatap muka, kita masih bisa memahami materi. Dan teman-teman yang mungkin masih belum paham, bisa tanyakan lagi, atau ada soal-soal di LKS atau soal-soal di entah kalian dapat dari mana, kalian mau tanyakan ke saya, boleh, nanti kita akan coba bikin video pembahasannya seperti ini gitu ya. Dan sekian, terima kasih untuk perhatiannya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Sehat terus ya.